Di ruang rapat yang dingin di gedung perkantoran Jakarta, suara hentakan tangan Sinta di meja kayu mahoni bergema seperti petir. Ini karyaku. Desain turbin angin ini aku yang buat dari nol, teriaknya, matanya menyala penuh amarah pada rekan kerjanya, Budi, yang duduk santai dengan senyum sinis. Tapi yang lebih menyakitkan, pandangan dingin dari bosnya, Pak Hadi, yang tahu segalanya tapi memilih diam, termasuk rahasia Sinta yang baru saja terungkap, dia lesbian, dan itu membuat segalanya berubah. Sinta, seorang insinyur berusia 28 tahun, telah bekerja di perusahaan energi terbarukan ini selama 5 tahun. Dia lahir dan besar di Bandung, di keluarga konserati yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Sunda. Ayahnya, seorang pensiunan guru, selalu menekankan pentingnya hidup sesuai norma-norma yang tak pernah menyertakan kemungkinan putrinya mencintai sesama perempuan. Sinta menyembunyikan orientasinya sejak remaja, setelah ciuman pertama dengan sahabatnya Disma membuatnya sadar betapa berbahayanya dunia ini bagi dirinya. Dia pindah ke Jakarta untuk kuliah teknik, berharap kota besar ini memberi ruang bernapas. Tapi kini, di tempat kerja yang seharusnya netral, rahasianya menjadi senjata. Semuanya bermula 2 bulan lalu, saat Sinta bertemu dengan Rina, seorang desainer grafis dari DC Marketing. Rina, 20 genep tahun, berasal dari keluarga muslim taat di Surabaya. Mereka bertemu di acara team building perusahaan, di mana tawa Rina yang ringan membuat Sinta lupa sejenak beban hidupnya. Percakapan mereka mengalir seperti sungai, dari bahasan proyek hingga mimpi pribadi. Sinta tak pernah berencana jatuh cinta, tapi Rina datang seperti angin segar di tengah polusi Jakarta. Mereka mulai bertemu diam-diam di kai-kai kecil di Kemang, berbagi cerita tentang tekanan keluarga. Rina mengaku pernah dipaksa tunangan oleh orang tuanya, tapi dia menolak karena merasa tak siap, atau begitulah yang dia katakan. Tapi rahasia tak pernah abadi. Budi, rekan Sinta yang ambisius, secara tak sengaja melihat mereka berdua di sebuah taman malam hari. Dia memotret mereka dari kejauhan, tangan Sinta menyentuh pipi Rina dengan lembut. Oto itu menjadi amunisi. Budi yang iri dengan prestasi Sinta, menggunakan oto itu untuk memerasnya. Serahkan desain turbinmu padaku atau oto ini akan tersebar, ancamnya dalam bisikan di koridor kantor. Sinta terkejut, tapi dia menolak. Kau tak punya hak atas karyaku, balasnya tegas. Tapi Budi tak berhenti di situ. Dia mengirim oto anonim ke Pak Hadi, dengan catatan, apakah perusahaan kita toleran dengan ini? Pak Hadi, seorang pria paruh baya yang taat beragama, memanggil Sinta ke ruangannya. Sinta, aku tahu kamu pekerja keras. Tapi ini bertentangan dengan nilai perusahaan, katanya pelan, matanya menghindari kontak. Sinta merasa dunia runtuh. Nilai apa, Pak? Kerja kerasku tak ada hubungannya dengan siapa aku mencintai. Tapi Pak Hadi menggeleng. Di Indonesia ini sensitif. Keluarga, masyarakat. Pikirkan reputasimu. Sinta keluar dari ruangan itu dengan dada sesak, tapi tekadnya semakin kuat. Dia memutuskan untuk melawan, bukan mundur. Malam itu, Sinta pulang ke apartemen kecilnya di Tebet. Telepon dari ibunya berdering. Sinta, kapan kamu pulang? Kami sudah siapkan calon suami untukmu, kata ibunya dengan nada gembira. Sinta menahan napas. Bu, aku sibuk kerja. Tapi ibunya tak mau dengar. Kamu sudah 28, Sinta. Jangan seperti tantemu yang akhirnya sendirian. Sinta tahu tante yang dimaksud, seorang perempuan yang memilih karir daripada pernikahan dan kini dicap gagal oleh keluarga. Tapi bagi Sinta itu lebih dari itu. Dia tak bisa membayangkan hidup palsu dengan pria manapun. Esok harinya, konflik memuncak. Di rapat proyek, Budi mempresentasikan desain turbin yang jelas-jelas milik Sinta, dengan sedikit modifikasi. Pak Hadi memuji, bagus sekali, Budi. Ini bisa jadi terobosan. Sinta berdiri, suaranya gemetar tapi tegas.
Itu desainku. Budi curi dari oldarku. Ruangan hening. Budi tertawa kecil. Bukti. Kamu cuma iri, Sinta. Lagi pula dengan isu pribadimu mungkin okusmu terganggu. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Sinta. Rekan-rekan lain saling pandang, bisik-bisik mulai terdengar. Benarkah dia di perusahaan ini? Sinta merasa terisolasi. Dia menelepon Rina mencari dukungan. Rina, aku butuh kamu sekarang. Tapi Rina ragu. Sinta, aku takut. Keluargaku. Kalau tahu mereka akan usir aku. Sinta paham, tapi sakit hati. Jadi kamu pilih diam. Rina diam sejenak. Aku cinta kamu, tapi aku tak siap kehilangan segalanya. Telepon ditutup, meninggalkan Sinta sendirian di kamarnya, air mata mengalir. Dia sadar, perjuangan ini bukan hanya soal kerja, tapi identitasnya. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Sinta mulai mendapat pesan anonim di media sosial, lesbian tak pantas di sini. Pulang saja ke kampung. Dia tahu ini dari rekan kerja, mungkin Budi yang memprovokasi. Di rumah, ayahnya menelepon. Sinta, ada rumor aneh tentangmu. Apa benar? Sinta menyangkal, tapi suaranya goyah. Ayah, itu Itnah. Tapi ayahnya tegas. Kalau benar, kamu bukan anakku lagi. Kata-kata itu menghancurkan Sinta. Dia ingat masa kecil saat ayah mengajarinya matematika, memuji kecerdasannya. Kini itu semua terancam hilang karena siapa dirinya. Sinta memutuskan untuk bertemu Rina secara langsung. Di sebuah kafe di Blok M, mereka duduk berhadapan. Rina tampak gelisah, matanya menghindari. Sinta, aku tak bisa lanjut. Aku akan pindah ke Surabaya ikut keluarga. Sinta terpukul. Karena aku. Karena kita. Rina mengangguk pelan. Aku tak sekuat kamu. Masyarakat kita. Agama kita. Ini salah. Sinta merasa dikhianati. Cinta tak salah, Rina. Yang salah adalah ketakutan kita. Tapi Rina bangkit, meninggalkannya dengan kata terakhir, Ma. Sinta duduk sendirian, memandang hujan deras di luar jendela, merasakan dingin yang menusuk tulang. Di kantor, Sinta mengajukan komplain resmi ke HR. Ini diskriminasi, katanya tegas. Seorang wanita bernama Bulina mendengarkan. Kami akan investigasi. Tapi Sinta, ini sensitif. Pikirkan kariermu. Sinta tersenyum getir. Kari sudah dicuri. Yang tersisa hanyalah martabatku. Investigasi dimulai, tapi lambat. Budi mendapat dukungan dari rekan pria, yang diam-diam setuju bahwa wanita seperti Sinta mengganggu harmoni kantor. Malam itu, Sinta bermimpi buruk, dia diusir dari rumah, dikejar massa yang meneriakkan cercaan. Bangun dengan keringat dingin, dia sadar harus memilih, diam dan selamat, atau berjuang dan mungkin hancur. Tapi dia memilih yang kedua. Esok, dia mulai mencari bukti log komputer yang menunjukkan akses Budi ke emailnya. Ini akan jadi pertarungan panjang. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Sinta, hari itu terasa seperti badai yang mendekat. Dia tiba di kantor dengan map bukti di tangan, jantung berdegup kencang. Saat memasuki ruang HR, Bulina menyambutnya dengan wajah netral. Sinta, duduklah. Kami sudah bicara dengan Budi. Sinta menyerahkan bukti log akses. Ini bukti dia masuk ke akunku tanpa izin. Bulina mengangguk, tapi nada suaranya ragu. Ini serius. Tapi ada isu lain. Oto itu. Perusahaan kita punya kode etik. Sinta merasa amarah membara. Kode etik tentang apa? Kerja atau kehidupan pribadi? Bulina menghela napas. Di Indonesia, Sinta, bisnis bergantung pada citra. Klien kita banyak dari kalangan konservatif. Sinta bangkit.
Jadi aku dihakimi karena siapa aku cintai. Ini bukan abad pertengahan. Keluar dari ruangan dia merasa semakin sendirian. Rekan wanita yang dulu ramah kini menghindarinya, seperti takut tertular penyakit. Di rumah, telepon dari ibunya lagi. Sinta, ayahmu marah besar. Ada yang kirim Otto ke rumah. Apa ini? Sinta terdiam, hati hancur. Otto itu sudah sampai ke Bandung. Bu, itu palsu. Itnah dari kantor. Tapi ibunya menangis. Kalau benar, Sinta, kami malu. Kamu tahu kan di kampung kita ini dosa besar. Sinta menutup telepon, air mata mengalir. Dia ingat masa kecil saat ibu menyanyikan lagu pengantar tidur, kini semuanya terasa jauh. Sinta memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas di Jakarta. Dia bergabung dengan grup online anonim, bertemu dengan orang-orang yang punya cerita serupa. Salah satunya, Maya, seorang aktis berusia 35 tahun. Mereka bertemu di sebuah kai tersembunyi di Cikini. Sinta, kamu tak sendirian, kata Maya. Banyak seperti kita yang berjuang. Tapi hati-hati, Indonesia belum siap. Sinta menceritakan semuanya, Rina, Budi, keluarga. Maya mendengarkan lalu berkata, pilihannya sulit. Kamu bisa mundur atau jadi contoh. Tapi ingat, ada harga yang dibayar. Kembali ke kantor, investigasi berlanjut. Pak Hadi memanggil rapat darurat. Kita harus adil, katanya. Tapi Budi membela diri. Sinta yang ceroboh. Ilenya terbuka. Lagi pula dengan gaya hidupnya, mungkin dia tak fokus. Sinta tak tahan. Gaya hidup. Ini identitasku, bukan pilihan. Ruangan tegang. Seorang rekan, Andi, angkat bicara. Sinta benar. Ini diskriminasi. Tapi mayoritas diam, takut kehilangan pekerjaan. Malam itu, Sinta mendapat pesan dari Rina, aku rindu kamu. Tapi aku tak bisa kembali. Sinta balas, kau pilih aman, aku pilih benar. Rina tak balas lagi. Sinta merasa dikhianati 2 kali, oleh kekasih dan oleh sistem. Dia mulai mencari pekerjaan baru, tapi rumor sudah menyebar di LinkedIn. Perusahaan mana yang mau lesbian, gumamnya sendirian. Ayahnya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Di apartemen Sinta, dia duduk kaku. Sinta, katakan benar. Kamu. Seperti itu. Sinta menarik napas dalam. Ya, ayah. Aku lesbian. Tapi aku tetap anakmu. Ayahnya bangkit, wajah merah. Ini pengaruh kota. Kamu pulang sekarang, kami akan obati kamu. Sinta menangis. Ini bukan penyakit, ayah. Ini aku. Ayahnya pergi meninggalkan kata, jangan hubungi kami lagi. Sakit hati itu membuat Sinta semakin tegas. Dia menghubungi pengacara dari LSM Hak Asasi. Ini kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual, kata pengacara, Ibu Dewi. Mereka mulai susun gugatan. Tapi Ibu Dewi peringatkan, di Indonesia, undang-undang belum melindungi sepenuhnya. Masyarakat bisa bereaksi keras. Sinta mengangguk. Aku siap bayar harganya. Di kantor, tekanan memuncak. Budi diperingatkan tapi tak dipecat. Sinta dipindah ke divisi lain untuk menghindari konflik. Ini seperti hukuman. Rekan-rekan mulai gosip, dia terlalu dramatis. Sinta merasa seperti orang asing di tempat sendiri. Bertemu Maya lagi, Sinta curhat. Aku kehilangan segalanya, Rina, keluarga, pekerjaan. Maya peluk dia. Tapi kamu dapatkan dirimu sendiri. Itu kemenangan. Sinta tersenyum lemah. Malam itu, dia tulis diari, apa benar mencintai sesama salah? Atau masyarakat yang salah? Hari berikutnya, skandal meledak. Seorang jurnalis dari media online hubungi Sinta. Kami dengar ceritamu. Mau wawancara. Sinta ragu.
Ini bisa jadi bom waktu. Tapi dia setuju. Waktunya bicara. Wawancara itu tayang di situs berita populer. Judul Insinyur Lesbian Hadapi Diskriminasi di Perusahaan Energi. Reaksi langsung meledak. Di media sosial, dukungan dan hujatan bercampur. Bray Girl, kata netizen progresi. Ini dosa, pecat saja, balas yang konservatif. Sinta baca semuanya, hati campur aduk. Tapi yang paling sakit, pesan dari saudaranya, Kak, kenapa kamu buat keluarga malu? Perusahaan panik. Pak Hadi panggil Sinta. Ini merusak citra kami. Mundur saja, kami beri kompensasi. Sinta geleng. Tidak, Pak. Aku lawan. Budi yang kini terpojok ancam lagi. Kau akan hancur. Tapi Sinta balas, kau yang curi, kau yang hancur. Rina hubungi lagi, suara gemetar. Sinta, wawancaramu. Aku bangga. Tapi keluargaku marah. Sinta pahit. Kau pilih mereka, aku paham. Rina menangis. Aku salah. Aku ingin kembali. Sinta ragu. Terlambat, Rina. Kau khianati aku saat aku butuh. Gugatan diajukan ke pengadilan. Media liput besar-besaran. Demonstrasi kecil di depan kantor, aktis dukung Sinta. Tapi ada juga kontra demo dari kelompok agama. Lindungi nilai keluarga, teriak mereka. Sinta lihat dari jendela, takut tapi bangga. Di rumah, ibunya telepon. Sinta, ayah sakit karena ini. Pulanglah. Sinta menangis. Bu, aku tak bisa bohong lagi. Ibunya diam lama. Kami tak paham, tapi kamu anak kami. Itu harapan kecil. Sidang pertama. Pengacara perusahaan bela, ini bukan diskriminasi, tapi etika kerja. Ibu Dewi balas, orientasi seksual bukan alasan curi karya. Sinta beri kesaksian, suara tegas. Aku kerja keras, tapi dihakimi karena cinta. Hakim dengar, tapi wajah netral. Pasca sidang, Sinta dapat ancaman, hati-hati di jalan. Dia takut, tapi Maya lindungi. Kita bersama. Malam itu, Sinta mimpi Rina kembali, tapi bangun sendirian. Tekanan memuncak. Perusahaan tawari penyelesaian di luar pengadilan, uang dan rekomendasi, tapi Sinta tolak. Ini soal keadilan. Rina datang ke apartemen. Aku tinggalkan Surabaya. Aku pilih kamu. Sinta peluk dia, tapi ragu. Kau yakin? Rina angguk. Aku takut, tapi cinta lebih kuat. Tapi kebahagiaan singkat. Budi bocorkan lebih banyak, email palsu tentang Sinta. Reputasi hancur. Sinta kehilangan teman. Sidang lanjut. Bukti log menang. Hakim putus, perusahaan salah, bayar ganti rugi. Tapi tak pecat Budi. Kemenangan pahit. Kemenangan di pengadilan jadi berita nasional. Sinta diwawancarai, ini bukan akhir, tapi awal perubahan. Tapi harga mahal, keluarga renggang, Rina ragu lagi. Ayah hubungi. Sinta, kami lihat berita. Kami salah. Sinta menangis. Ayah, aku rindu. Mereka rencana bertemu. Di kantor, Sinta mundur. Aku tak bisa di sini lagi. Pak Hadi minta maaf. Kami belajar dari ini. Sinta mulai bisnis sendiri, konsultan energi. Dukungan dari komunitas. Rina tinggal bersamanya. Tapi mautun muncul. Aku takut keluargaku, kata Rina. Sinta, kita hadapi bersama. Malam debat, Rina ingin sembunyi, Sinta ingin terbuka. Ini hidup kita, teriak Sinta. Rina pergi sementara. Sinta sendirian lagi, tapi kuat. Bertemu Maya, cinta sejati butuh pengorbanan. Rina kembali, aku siap. Mereka hadapi keluarga Rina. Di Surabaya, orang tua Rina syok. Ini haram. Tapi Rina tegas, ini aku.
Kembali Jakarta, Sinta dan Rina bangun hidup baru. Tapi masyarakat masih jude. Bisnis Sinta sukses, tapi ancaman tetap. Tahun berlalu, Sinta jadi ikon. Dia bicara di seminar LB. Perjuangan tak pernah mudah. Rina dan Sinta menikah diam-diam di luar negeri. Kembali, keluarga pelan-pelan terima. Tapi masa lalu menghantui, budi balas dendam, bocorkan rahasia lama. Sinta hadapi lagi, aku tak mundur. Akhirnya, damai. Sinta tulis buku, Cinta yang Dicuri. Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?